Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Cahaya Gumilar dari kelas TI 20F. Saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Meningkatkan Ekonomi Petani Menggunakan Teknologi. Pada executive summary, yang pertama ada tujuan. Tujuan kami ingin mendirikan usaha ini untuk meningkatkan akses pasar bagi petani yang berlokasi di desa-desa kecil. Yang kedua, ada layanan. Layanan yang kami sediakan berupa platform website yang berfungsi untuk menyediakan informasi dan penjualan produk pertanian. Yang ketiga, ada sasaran pasar. Kami menargetkan restoran, hotel, dan perusahaan yang membutuhkan sayuran dan buah-buahan segar. Dan yang keempat, ada proyeksi keuangan. Untuk proyeksi keuangan ini, kami memperkirakan biaya awal untuk mendirikan usaha kami ini sekitar Rp132.500.000. Untuk selanjutnya ada profil bisnis. Perusahaan kami ini adalah usaha social enterprise yang menyediakan sebuah platform online untuk meningkatkan akses pasar bagi para petani yang berada di desa-desa kecil atau berada di pedalaman yang jarang transportasinya susah. Dengan melalui website, kami akan memberikan berbagai fitur dan layanan untuk memfasilitasi interaksi antara petani dan pelanggan. Petani dapat membuat profil mereka sendiri, seperti mengunggah informasi produk, foto, deskripsi produk, dan menentukan harga yang mereka inginkan. Sedangkan pelanggan dapat melihat daftar produk-produk yang tersedia dan melakukan pembelian langsung melalui platform kami. Selain itu, kami juga akan menyediakan sistem pengiriman yang efisien untuk memastikan produk pertanian sampai ke tangan konsumen dengan aman dan cepat. Dengan bekerja sama dengan mitra logistik lokal untuk mengoptimalkan proses pengiriman. Dengan mendirikan usaha ini, kami berharap para petani di desa-desa kecil dapat memiliki akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama, untuk misi, visi kami ini untuk meningkatkan ekonomi petani dengan menggunakan teknologi. Sedangkan misi yang pertama itu untuk meningkatkan pasar petani di desa kecil. Dan yang kedua, untuk menyediakan platform yang mudah digunakan. Selanjutnya, sejarah bisnis yang membuat kami ingin mendirikan usaha ini. Pada awalnya, saya melihat di desa-desa kecil masih banyak para petani yang kesulitan dalam menjual hasil panennya. Penyebabnya bisa karena kurangnya akses transportasi atau tidak adanya pelanggan. Oleh karena itu, saya ingin mendirikan usaha untuk membantu menyelesaikan masalah para petani tersebut. Solusinya dengan membuat sebuah website sebagai tempat para petani menjual hasil panennya. Untuk selanjutnya ada analisis pasar. Analisis pasar dilakukan dengan cara mewawancarai berbagai tempat seperti restoran, hotel, dan berbagai tempat lainnya untuk mendapatkan data mengenai tempat mana saja
yang membutuhkan sayur dan buah-buahan segar. Untuk selanjutnya ada analisis pesaing. Analisis pesaing ini dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, yang dimana terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Untuk strength, kami akan mencari tahu kekuatan yang dimiliki oleh pesaing. Yang kedua, untuk weaknesses, kami akan mencari tahu kelemahan yang dimiliki pesaing dan akan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menonjolkan bisnis kami. Dan yang ketiga ada opportunities, yang dimana kami akan mencari tahu kesempatan menguntungkan yang dilewatkan bisnis pesaing. Yang keempat ada threats, yang dimana kami akan mencari tahu ancaman dari bisnis pesaing. Dan selanjutnya di sini ada target pasar. Kami akan menargetkan pengusaha yang bergerak di bidang makanan, seperti restoran, hotel, perusahaan yang membutuhkan bahan-bahan segar untuk kantinnya, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada layanan. Untuk layanan yang ditawarkan, kami menyediakan sebuah platform online berupa website untuk meningkatkan akses pasar bagi para petani yang berada di desa-desa kecil. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan layanan kami akan selalu memastikan kualitas produk sebelum dikirimkan kepada pelanggan. Yang ketiga, manfaat bagi pelanggan. Dengan menggunakan layanan kami, pelanggan dapat dengan mudah membeli bahan segar yang berkualitas. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama ada saluran distribusi. Kami akan bekerja sama dengan pelanggan yang membutuhkan produk pertanian segar. Lalu, pelanggan tersebut akan dihubungkan dengan penjual melalui website kami. Selanjutnya ada harga. Yang kedua ini ada harga. Untuk harga ini, kami hanya mengambil 1% dari pelanggan untuk setiap pembeliannya. Yang ketiga ada promosi. Kami akan mengadakan sosialisasi untuk meyakinkan para pelanggan dapat bekerja dengan layanan kami. Dan kami juga akan mempromosikan layanan kami ini dengan melalui internet, koran, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat ada penjualan. Kami akan menerapkan sistem penjualan online yang aman dan nyaman bagi pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pembelian langsung melalui platform kami, dan kami akan bekerja sama dengan penyedia logistik untuk pengiriman produk yang efisien. Selanjutnya di sini ada manajemen dan organisasi, yang dimana organisasi perusahaan kami terdiri dari pimpinan, divisi keuangan, divisi teknologi, dan divisi pemasaran, yang dimana pimpinan ini bertugas untuk mengatur keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua ada divisi keuangan ini berfungsi untuk mengatur segala sesuatu tentang
yang berkaitan tentang keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, untuk divisi teknologi ini bertugas untuk membuat website dan yang akan mengembangkan website tersebut ke depannya, seperti menambahkan fitur-fitur yang akan datang. Dan yang terakhir itu ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran ini berfungsi untuk mempromosikan layanan kami ini kepada pelanggan. Selanjutnya di sini ada proyeksi keuangan. Yang pertama, untuk ruko ini menyewa seharga 80 juta per tahunnya. Dan yang kedua, aset perusahaan. Aset perusahaan ini berupa seperti meja, kursi, dan semacamnya. Itu diperkirakan seharga 10 juta. Dan yang ketiga, untuk listrik dan yang air diperkirakan seharga 1 juta per bulannya. Dan yang keempat ada internet. Diperkirakan untuk 1 bulannya itu seharga 500.000. Dan yang kelima itu ada komputer. Untuk komputer ini tergantung kebutuhan nantinya. Bisa ini 10 juta, harga 10 juta ini bisa saja kelebihan. Dan ini untuk 10 juta diperkirakan bisa mendapatkan 3 komputer. Dan yang keenam, untuk pembuatan website, untuk harganya sendiri diperkirakan 20 juta. Dan yang ketujuh ada hosting dan domain. Untuk hosting dan domain ini diperkirakan dengan harga 1 juta. Dan yang terakhir itu ada pemasaran. Untuk pemasaran sendiri ini saya perkirakan seharga 10 juta. Dan totalnya menjadi 132 juta 500.000 rupiah. Untuk keseluruhan proyeksi keuangan ini hanya perkiraan saja dan diperkirakan masih bisa kurang. Selanjutnya ada analisis resiko. Untuk analisis resiko sendiri, kami akan mengidentifikasi beberapa risiko yang akan timbul, seperti keterbatasan akses internet di beberapa daerah, persaingan yang intensif, dan ketidakpastian pasar. Dan sedangkan untuk mitigasi risikonya, dan kami akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan akses internet, pemilihan mitra yang handal, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya ada rencana operasional. Yang pertama itu ada sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia ini, kami akan merekrut tim yang berpengalaman. Kami juga akan bekerja sama dengan para petani dan penyedia logistik untuk memudahkan dalam pengiriman produk. Lalu yang kedua itu ada rencana produksi. Kami akan bekerja sama dengan petani untuk mengelola jadwal produksi dan persediaan agar dapat memenuhi permintaan pelanggan.
Lalu selanjutnya ada rencana pengembangan bisnis. Yang pertama itu ada rencana jangka panjang. Ya, untuk rencana jangka panjang, kami memiliki rencana untuk mengembangkan platform kami ke wilayah yang lebih luas, memperluas kerjasama dengan para pelanggan, dan meningkatkan fitur website kami berdasarkan umpan balik pelanggan. Dengan begitu, dengan umpan balik dari pelanggan ini, kami bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan yang kedua itu ada pengembangan pasar. Untuk pengembangan pasar, kami akan terus memperluas pasar dengan mengidentifikasi dan menjangkau konsumen baru. Cukup sekian saja yang dapat saya presentasi bisnis plan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.